Selamat malam, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan praktikum 3 dengan mata kuliah pemodelan dan simulasi. Jadi di sini saya sudah membuat 5 objek di dalam Blender, yaitu objek yang pertama adalah helm biru. Pertama, saya memulai dengan objek dasar berupa UV sphere. Sphere ini saya potong bagian bawahnya, lalu saya sesuaikan bentuknya menggunakan edit mode, terutama dengan tools seperti scale, proportional editing, dan extrude. Tujuannya agar bentuknya menyerupai helm motor atau helm olahraga mungkin. Kemudian setelah bentuk dasarnya terbentuk, saya menambahkan modifier. Yang paling penting adalah subdivision surface modifier untuk membuat bentuknya jadi lebih halus dan tidak terlalu kotak. Saya juga gunakan solidify modifier untuk menambah ketebalan pada bagian helm agar terlihat realistis. Untuk material, saya menggunakan warna biru gelap, ditambah sedikit glossiness di bagian shader agar tampak seperti permukaan plastik keras. Saya juga tambahkan material hitam di bagian dalam untuk memberi kesan bantalan helm. Kemudian pencahayaan saya atur dengan menambahkan area light di bagian samping dan atas agar bentuknya lebih tegas. Saya atur posisi kamera menggunakan align kamera to view supaya komposisi objeknya lebih menarik. Terakhir, proses rendering saya lakukan dengan engine cycles supaya hasil akhirnya terlihat lebih realistis dengan bayangan yang halus dan pencahayaan yang alami. Kemudian kita lanjut dengan dengan headset pink. Jadi pada headset pink ini saya mulai dengan UV sphere sebagai dasar untuk bagian ear cup atau speakernya. Lalu saya tambahkan torus untuk headbandnya dan saya ubah bentuknya di edit mode supaya mengikuti bentuk kepala. Bagian penting dalam modeling headset ini adalah penggunaan mirror modifier pada bagian-bagian tertentu, terutama di ear cup. Saya juga gunakan boolean modifier untuk membuat detail lubang di bagian mic atau tombol samping. Kemudian untuk material saya pilih kombinasi warna pink pastel dan putih, di mana warna pink digunakan di bagian luar headset, sementara bagian bantalan dan headband dalam saya beri warna putih agar kontras. Lighting yang saya atur menggunakan 3-point lighting setup agar setiap sisi headset tetap terlihat jelas tanpa ada area yang terlalu gelap. Rendering dilakukan dengan Cycles Render Engine. Saya aktifkan opsi bloom serta ambient occlusion untuk mempercantik hasil akhirnya. Kemudian kita lanjut dengan objek kursi, di mana model kursi ini dimulai dengan objek dasar berupa cube. Saya scale cube tersebut untuk membuat dudukan, lalu saya gunakan extrude untuk membuat sandaran punggung dan kaki-kaki kursi. Semua proses ini saya lakukan di edit mode dengan banyak menggunakan fitur loop cut, extrude, dan bevel untuk membuat detail dan sudut yang lebih halus. Kemudian saya tambahkan mirror modifier untuk bagian kaki kursi, supaya prosesnya lebih efisien dan simetris. Selain itu, saya tambahkan subdivision surface modifier hanya pada bagian dudukan agar permukaannya terlihat lebih empuk. Untuk material, saya pilih kombinasi coklat tua untuk dudukan dan sandaran, serta warna hitam untuk kaki logamnya. Kemudian saya juga ubah nilai roughness di shader supaya dudukan tampak seperti kain dan kaki kursi tampak seperti besi mate. Kemudian pencahayaan saya pasang dari sisi kanan dan belakang menggunakan area light dan kamera saya posisikan agak rendah agar kursi terlihat lebih megah dan stabil. Setelah semua siap, saya render menggunakan cycles dan hasilnya cukup realistis dengan bayangan halus dan pencahayaan yang merata. Kemudian kita lanjutkan dengan objek robot drone, di mana saya mulai dengan membangun bentuk dasar dari cube dan silinder.
Bagian tubuh utama drone saya buat dari cube yang saya modifikasi bentuknya di edit mode dengan cara di extrude, bevel, dan scale. Lalu untuk bagian baling-baling dan kaki pendarat, saya gunakan silinder dan plane yang saya edit bentuknya. Bagian penting dari proses modeling ini adalah pemanfaatan mirror modifier, karena bentuk drone cenderung simetris. Ini mempercepat proses pengerjaan dan memastikan hasilnya rapi. Saya juga menambahkan subdivision surface modifier pada beberapa bagian bulat seperti baling-baling dan sensor agar terlihat lebih halus. Untuk detail seperti kamera, lengan robotik atau LED, saya gunakan kombinasi insert, extrude, dan kadang boolean modifier untuk menciptakan lubang dan cekungan. Kemudian untuk material saya pakai perpaduan warna abu-abu metalik, biru neon, dan hitam matte. Efek metalik saya dapatkan dengan mengatur metalik dan roughness di shader. Kemudian LED atau bagian menyala menggunakan warna biru cerah dengan emission shader. Kemudian pencahayaan saya buat agak dramatis menggunakan spotlight dari atas dan belakang untuk menonjolkan siluet drone dan pantulan permukaan logamnya. Kamera saya arahkan sedikit dari bawah supaya drone terkesan lebih mengintimidasi dan canggih. Render saya lakukan dengan cycles dan saya aktifkan bloom, ambient occlusion, serta screen space reflections agar hasilnya terlihat lebih realistik dan futuristik. Dan yang terakhir adalah objek pedang, di mana model pedang saya mulai dari cube untuk bagian pegangan dan plane yang saya extrude menjadi bentuk bilah pedang. Untuk membuat bentuknya presisi dan simetris, saya gunakan mirror modifier di sepanjang sumbu tengah. Di edit mode, saya gunakan tools seperti loop cut, extrude, knife tool, dan bevel untuk membentuk sudut tajam dan garis tepi pedang. Saya juga membuat detail kecil seperti ukiran atau lakukan pada bagian pegangan menggunakan insert dan boolean modifier. Kemudian setelah bentuk selesai, saya menambahkan subdivision surface pada bagian tertentu untuk menghaluskan ujung pedang. Namun bagian bilah tetap saya pertahankan agar tajam dengan menambah edge crease supaya tidak membulat. Jadi dia bentukannya tajam seperti ini. Kemudian untuk material saya berikan efek logam mengkilap pada bilah pedang dengan nilai metalik tinggi dan roughness rendah. Bagian gagang saya beri warna gelap seperti coklat atau hitam dengan sedikit tekstur agar terlihat seperti kulit atau karet. Lighting saya buat simple namun sinematik dengan area light dari samping dan point light kecil dari bawah untuk memberi efek silau pada bilahnya. Kamera saya tempatkan dari sudut diagonal agar pedang terlihat tajam dan panjang. Kemudian yang terakhir, render saya lakukan dengan cycles dan hasilnya menunjukkan pantulan halus di bilah pedang dan pencahayaan dramatis yang menonjolkan bentuknya seperti berikut dalam bentuknya. Baik, sekian presentasi saya yang dapat saya lakukan untuk praktikum 3 dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi mengenai Blender. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.